Put your loving hand out, baby. I'm begging. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Zainuri dengan nomor induk mahasiswa T2019-4060. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang konsep pengembangan dan penerapan model pembelajaran. Secara konseptual, model pembelajaran terpadu adalah merupakan pendekatan dalam membimbing kegiatan belajar mengajar dengan membangun kaitan-kaitan konseptual, fakta maupun prinsip, baik intra maupun antar bidang studi. Nah, ini pembelajaran tematik ini mempunyai karakteristik. Yang pertama, berpusat pada siswa atau kepada peserta didiknya. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung atau direct experience. Yang ketiga, dalam pembelajaran tematik, pemisahan antara mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Selanjutnya, menyajikan konsep dan berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel atau luas. Dan yang terakhir, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Baik, untuk materi yang saya akan bahas selanjutnya yaitu tentang memilih model yang sesuai untuk suatu pencapaian IPK. Di sini ada 4 model yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada model inquiry learning. Intinya kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematik, kritik, logis, dan analisis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya. Model yang kedua yakni ada model discovery learning. Model ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari tahu tentang suatu permasalahan dan menemukan solusinya berdasarkan kepada hasil pengolahan informasi yang dicari dan dikumpulkannya sendiri, sehingga peserta didik memiliki pengetahuan baru yang dapat digunakannya dalam memecahkan persoalan yang relevan. Yang relevan itu yang ada berkesinambungan dan ada yang kaitannya seperti itu. Baik, model yang ketiga yakni ada model pembelajaran berbasis masalah. Model ini bertujuan merangsang peserta didik untuk belajar melalui berbagai permasalahan yang nyata dalam kehidupan sehari-harinya yang dikaitkan dengan pengetahuan yang telah atau akan dipelajarinya seperti itu. Dan model yang terakhir yakni ada model pembelajaran berbasis proyek. Model ini bertujuan untuk pembelajaran yang memfokuskan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik untuk memahami pembelajaran melalui investigasi, berkolaborasi, dan bereksperimen dalam membuat suatu proyek serta mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Firdausi, NIM T2019-4048. Saya akan menjelaskan materi ketiga, yakni sintaks metode dari suatu model pembelajaran dengan proses berpikir tingkat tinggi dan berpikir ilmiah. Menurut Prabowo, terdapat langkah-langkah atau sintaks pembelajaran terpadu. Terdapat 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap perencanaan, kedua tahap pelaksanaan, dan ketiga tahap evaluasi.
Dalam tahap perencanaan terdapat langkah-langkah. Yang pertama yaitu menentukan jenis mata pelajaran dan jenis keterampilan yang dipadukan. Kedua, memilih kajian materi, standar kompetensi, dan kompetensi dasar dan indikator. Yang ketiga, menentukan sub keterampilan yang dipadukan. Yang keempat, merumuskan indikator hasil belajar. Yang kelima, menentukan langkah-langkah pembelajaran. Tahap pelaksanaan yakni tahap kedua, memiliki prinsip-prinsip utama dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu. Yang pertama yaitu guru sebagai fasilitator. Kedua, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas. Ketiga, guru perlu akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam proses perencanaan. Tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Tahap evaluasi memiliki prinsip yaitu memberikan kesempatan kepada siswa melakukan evaluasi diri. Yang kedua, guru mengajak para siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya GM Rizka Zanahria dengan NIM T2019-4045. Di sini saya akan menjelaskan outcome pendidikan Fogarty sebelum mengimplementasikan ke-10 model pembelajaran terpadu menurut Fogarty, sehingga memberi peringatan yang tidak boleh dilupakan outcome pendidikan siswa yang meliputi keterampilan kognitif, afektif, sebagaimana tertera pada gambar di bawah ini. Yang pertama yaitu kreatif, yang meliputi generatif, produktif, pemikiran yang fleksibel, pemikiran yang lancar, keheranan, rasa ingin tahu, kecerdasan, keaslian, kewaspadaan, pemikiran elaboratif. Yang kedua yaitu kritis, yang meliputi presisi atau ketelitian, ketepatan, kemampuan untuk kritik, kriteria referensi, prioritas, toleransi ketidakjelasan. Dan adapun yang meliputi keduanya seperti metakognitif, cerminan, penggunaan masa lalu, pengetahuan, mentransfer di luar, situasi belajar, penyelesaian masalah, pengambilan keputusan. Kemudian ada afektif yang meliputi selera humor, hasil sebagai pemikir kooperasi, kolaborasi, mengambil resiko, dan ketekunan. Selanjutnya, model-model pembelajaran Fogarty. Robin Fogarty berpendapat bahwa terdapat model pembelajaran terpadu yang dapat digunakan dalam mengembangkan bahan ajar. Yang pertama yaitu model terpisah-pisah atau yang dikenal dengan kurikulum mata pelajaran terpisah. Separate subjek kurikulum ialah kurikulum yang bahan pelajaran diberikan dalam subjek atau mata pelajaran yang terpisah-pisah. Model terpisah ini lebih berfokus pada prioritas setiap mata pelajaran. Yang kedua, model terhubung. Model terhubung ialah menghubungkan suatu konsep dengan konsep lain, topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain, ide yang satu dengan ide yang lain, namun masih dalam lingkup satu bidang studi. Model terhubung mempermudah siswa dalam memperluas konsep-konsep kunci sehingga menjadi proses internalisasi. Yang ketiga, model tersarang. Model tersarang ialah model pembelajaran yang mengkombinasikan kurikulum dalam satu disiplin ilmu secara khusus, meletakkan fokus pengintegrasian pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatihkan oleh seorang guru kepada siswanya dalam suatu unit pembelajaran untuk keberhasilan materi pelajaran. Yang keempat, model terurut. Model terurut ialah model kombinasi topik-topik antara pelajaran yang berbeda secara paralel. Yang kelima yaitu model terbagi, merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Baik, selanjutnya model yang keenam, yaitu model jaring laba-laba. Model jaring laba-laba adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Tema bisa ditetapkan dengan negosiasi antara guru dan peserta didik,
tetapi dapat pula dengan cara diskusi sesama guru. Setelah tema tersebut disepakati, dikembangkan subtemanya dengan memperhatikan kaitannya dengan di bidang-bidang studi lainnya. Selanjutnya, model yang ketujuh yaitu model pasang benang. Model pasang benang adalah model pembelajaran yang memfokuskan pada metakurikulum yang menggantikan atau berpotongan dengan inti materi subjek. Misalnya, untuk melatih keterampilan berpikir atau problem solving dari beberapa mata pelajaran. Dicari materi yang merupakan bagian dari problem solving. Yang kedelapan, model integrasi. Model integrasi merupakan model pendekatan yang menekankan pada hubungan lintas disiplin ilmu. Pusat minat atau fokus keterpaduannya muncul dari adanya konsep atau prinsip yang tumpang tinggi. Pemilihan tema dapat dilakukan setelah dilakukannya telaah kurikulum dan kompetensi dasar pada masing-masing bidang ilmu. Oleh karena itu perlu dikuasai oleh siswa. Yang kesembilan yaitu model jaringan. Model jaringan adalah model pembelajaran yang membuat pembelajar melakukan proses pemaduan topik yang dipelajari melalui pemilihan jejaring pakar dalam sumber daya. Adapun beberapa model lainnya, seperti model berbasis masalah problem based learning atau PBL adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal untuk mendapatkan pengetahuan baru. Selain itu, model pembelajaran ini dapat menolong siswa untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan pada era globalisasi saat ini. Yang kedua yaitu model konstruktivistik pembelajaran. Adalah model pembelajaran yang mengutamakan siswa secara aktif untuk membangun pembelajaran mereka sendiri secara pribadi dan memindahkan informasi yang kompleks. Yang ketiga yaitu pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan pada pendekatan konstruktivistik. Konstruktivistik merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran. Yang keempat, tipe jigsaw. Tipe jigsaw merupakan model belajar kooperatif dengan cara siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri atas 4 sampai dengan 6 orang secara heterogen. Dalam model pembelajaran jigsaw, siswa memiliki banyak kesempatan untuk mengemukakan pendapat, mengolah informasi yang didapat, dan dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Tipe selanjutnya yaitu tipe STAD atau Student Teams Achievement Division. Tipe STAD merupakan model pembelajaran kooperatif di mana siswa belajar dengan bantuan lembar kerja sebagai pedoman secara berkelompok, berdiskusi guna memahami konsep-konsep, menemukan hasil yang benar. Proses pembelajaran model STAD yaitu seperti siswa dibagi menjadi kelompok beranggotakan 4 orang yang beragam kemampuan, jenis kelamin, dan sukunya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang tipe TPS. Apa itu tipe TPS? Itu singkatan dari Think, Pair, Share. Model pembelajaran TPS ini merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif. Kooperatif itu kerjasama yang mampu mengubah asumsi bahwa metode resitasi dan diskusi perlu diselenggarakan dalam setting kelompok secara keseluruhan, seperti itu. Kelebihannya, yang pertama, tipe model ini yakni proses kegiatan belajar mengajar itu tidak hanya fokus kepada guru, melainkan diharapkan peserta didik
untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran, seperti itu. Yang kedua itu memberi peserta didik waktu lebih banyak untuk berpikir, menjawab, dan saling membantu satu sama lain. Dan yang ketiga yaitu peserta didik dapat memiliki kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan membandingkan dengan ide-ide orang lain atau teman kelompoknya, seperti itu. Untuk kekurangannya, yang pertama itu membutuhkan koordinasi secara bersamaan dari berbagai aktivitas. Terus yang kedua itu peralihan dari seluruh kelas ke kelompok kecil dapat menyita waktu pembelajaran. Dan yang ketiga membutuhkan perhatian khusus dalam penggunaan ruang kelas. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yakni model tipe TAI. Apa itu model tipe TAI? TAI ini singkatan dari Team Assistant Individualization. Pembelajaran Koppe tipe TAI ini dikembangkan oleh Slavin. Tipe ini mengombinasikan keunggulan pembelajaran kooperatif dan pembelajaran individual. Tipe ini dirancang untuk mengatasi kesulitan belajar siswa secara individual. Oleh karena itu, kegiatan ini pembelajarannya lebih banyak digunakan untuk pemecahan masalah. Ciri khas pembelajaran kooperatif tipe TAI ini adalah setiap siswa secara individual belajar materi pembelajaran yang sudah disiapkan oleh guru, seperti itu. Untuk kelebihannya, yang pertama, siswa yang lemah dapat terbantu dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, siswa diajarkan bagaimana bekerja sama dalam satu kelompok. Dan yang ketiga, siswa yang pandai dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilannya. Dan yang terakhir, adanya rasa tanggung jawab dalam kelompok dalam penyelesaian permasalahan. Itu. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama, siswa yang kurang pandai secara tidak langsung akan menggantungkan kepada siswa yang pandai. Yang kedua yakni tidak ada persaingan antar kelompok. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.